Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmawati Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai bentuk tindakan proteksi studi kasus bea masuk anti-dumping Australia terhadap ekspor kertas salinan A4 Indonesia. Di bagian pertama terdapat latar belakang masalah. Adanya praktik dumping yang marak terjadi, maka tidak sedikit negara yang menerapkan kebijakan anti-dumping guna melindungi perekonomiannya. Anti-dumping bertujuan untuk mengurangi beban kerugian akibat praktik dumping. Pengaturan mengenai anti-dumping diatur oleh WTO sebagai tindakan yang berkaitan dengan anti-dumping merupakan tindakan legal yang dapat dilakukan oleh suatu negara guna memperbaiki perekonomian yang dianggap terkena dampak praktik perdagangan tidak sehat. Penerapan bea masuk anti-dumping yang dilakukan Australia sebagai bentuk tindakan proteksi akibat adanya tindakan dumping pada sektor kertas Indonesia. Klaim Australia atas keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan di industri kehutanan, di mana adanya pemberian subsidi pada industri kertas dengan membuat pasokan kayu sebagai bahan baku kertas melimpah, sedangkan harga menjadi rendahlah yang menjadi permasalahan bahwa sudah terjadinya PMS atau partikular market situasi dalam pangsa kertas Indonesia, maka diberlakukanlah bea masuk anti-dumping tersebut. Sedangkan dalam penerapannya tidak semata dapat langsung diberlakukan, perlu diperhatikan aturan apa saja yang harus diterapkan suatu negara dalam menetapkan bea masuk anti-dumping tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana ketentuan anti-dumping berdasarkan Agreement on Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariff and Trade 1994. Yang kedua, bagaimana ketentuan anti-dumping berdasarkan Agreement on Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariff and Trade 1994 pada kasus bea masuk anti-dumping Australia terhadap ekspor kertas salinan A4 Indonesia. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, mengenai ketentuan anti-dumping berdasarkan Agreement on Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariff and Trade 1994. Ketentuan pemberlakuan kebijakan anti-dumping sendiri dapat diterapkan apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, terbukti adanya dumping. Terbukti adanya dumping dilihat dari penentuan barang sejenis yang menjadi pertimbangan dalam proses penyelidikan tahap awal. Kedua, terbukti adanya kerusakan. Kerusakan ini disebabkan karena adanya barang dumping. Terdapat 3 kriteria suatu barang yang mengalami kerusakan, yaitu kerusakan material terhadap industri dalam negeri. Kemudian yang kedua, adanya ancaman kerusakan material terhadap industri dalam negeri. Yang ketiga, terjadi kekurangan material atas pendirian industri dalam negeri. Dalam artikel 3.5 Anti-Dumping Agreement menjelaskan mengenai faktor pembuktian sebab akibat antara barang yang didumping dengan kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri. Yaitu yang pertama ada volume dan harga impor yang dijual dengan harga dumping. Yang kedua, kontraksi pada permintaan atau perubahan pada pola konsumsi. Yang ketiga, adanya praktik penghambatan perdagangan dan persaingan antara produsen asing dan lokal. Yang keempat, perkembangan teknologi. Dan kelima, performa ekspor dan produktivitas dari industri domestik. Analisis yang kedua itu mengenai implementasi ketentuan anti-dumping berdasarkan Agreement on Implementation of Article 6. Australia melayangkan klaim particular market situation tertentu di industri pasar Indonesia, terutama di bidang industri kayu. Situasi pasar tertentu ini berpengaruh pada ketentuan nilai normal dan nilai ekspor yang dibangun. Hal tersebut menjadikan Australia memberlakukan kebijakan anti-dumping. Ketentuan anti-dumping yang diberlakukan oleh Australia ini tidak sesuai dengan pasal 2.2 karena Australia tidak menggunakan nilai penjualan pasar domestik untuk menentukan nilai normal. Kemudian untuk menentukan nilai normal ini dapat memperhatikan pertimbangan penjualan yang mengacu pada artikel 2.2 bahwa penjualan produk sejenis yang ditunjukkan untuk konsumsi di pasar domestik negara pengekspor biasanya dianggap sebagai jumlah yang cukup dalam penentuan nilai normal jika penjualan tersebut merupakan 5% atau lebih dari penjualan produk dengan pertimbangan kepada anggota pengimpor. Sementara perhitungan nilai normal yang dilakukan Australia melalui perbandingan atas nilai ekspor bubur kertas yang berasal dari Brazil, Amerika Selatan, Cina, dan Korea karena dinilai bahwa industri kertas Indonesia disinyalir adanya situasi pasar tertentu sehingga penentuan nilai normal tidak dapat ditentukan berdasarkan perbandingan harga dari PT Indah Kiat Pulp dan Paper dan PT Pindo Deli Pulp dan Paper.
Pengaruh situasi pasar tertentu pada pasar Indonesia untuk kertas salinan A4 semata-mata karena adanya penurunan biaya pembelian atau pembuatan bubur kertas, sebab harga daripada produk tersebut sebagai input penting bagi industri domestik Indonesia. Pada kenyataannya, yang menyebabkan harga salinan A4 Indonesia mencapai harga terendah dipengaruhi oleh penurunan biaya pulp. Tindakan Australia yang mengabaikan harga untuk menentukan nilai normal terhadap PT Indah Kiat dan PT Pindo Deli secara tidak berhak menggunakan perbandingan nilai ekspor dari negara lain. Indikasi adanya kerusakan material yang dialami industri dalam negeri pada negara pengimpor yang memproduksi barang sejenis menyatakan bahwa indikasi dumping tidak ditemukan pada produk kertas salinan A4 Indonesia, sehingga peningkatan volume impor dan penurunan ekspor Australia ini semata-mata disebabkan oleh peningkatan nilai mata uang dolar Australia yang berpengaruh pada defisit perdagangan di sektor kertas pada periode 2013 hingga 2014. Kesimpulan yang pertama, pengenaan bea masuk anti-dumping tidak semata-mata diberlakukan begitu saja. Kriteria diberlakukan kebijakan anti-dumping sesuai dengan perjanjian anti-dumping, yaitu yang pertama, jika terbukti adanya dumping. Yang kedua, industri lokal yang memproduksi barang sejenis di negara pengimpor yang mengalami kerusakan atau injury. Dan yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerusakan. Yang kedua, ketiga kriteria tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Australia. Pembuktian Australia tentang adanya dumping akibat terjadinya particular market situation pada industri bahan kayu tidak sesuai dengan artikel 2.2 Anti-Dumping Agreement. Perbandingan nilai normal dan nilai ekspor pada kertas salinan A4 Indonesia juga dilakukan oleh Australia dengan mengabaikan harga domestik dari PT Indah Kiat dan PT Pindo Deli. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.